Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Okay. Kita akan mempelajari sambungan dari chapter 1 yang kemarin ya. Kemarin kamu sudah belajar tentang to be, is, am, dan are. Ini masih sambungannya dan juga tambahan di chapter 1 ini tentang penggunaan ekspresi greeting and introduction. Okay. Let's be going to continue. Ya, di sini kamu lihat slide kedua itu tentang listening. Listening in bahasa mendengarkan. Oke, you can listen and repeat after me. Oke, Mr. David is very old. Nah, Mr. David ini lihat tanda panahnya ada he is very old. Nah, Mr. David sangat tua. Menjadi apa? He is very old. Dia sangat tua. Nah, jadi kata ganti dari Mr. David ini pronouns-nya adalah he. Lanjut ya. Mrs. Budi is sick. Menjadi she is sick. Nah, Mrs. Budi. Oke, Budi kamu kenal namanya adalah laki-laki. Tapi sebenarnya bukan ya nak ya. Budi ini adalah nama dari suaminya. Maka dia menjadi Mrs. Mrs. ini untuk perempuan nyonya. Nyonya Budi sakit. Nah, Mrs. Budi ini pronouns-nya, subjeknya kita ganti menjadi she, oke? Sedangkan Mr. ini untuk laki-laki. Kata gantinya di subjek sama dengan he, oke? Next, the pen is on the table. Nah, pena itu di atas meja. The pen as a subject we can change be it is on the table. Siapa it-nya? It-nya adalah penanya. Nah, lalu Adi dan Tina are students. Adi dan Tina adalah siswa. Nah, Adi dan Tina ini sama dengan they di dalam subjek. Mereka adalah siswa. Jadi, jika nama orang itu lebih dari satu, maka kata gantinya berupa they. Nah, bisa juga we. Tapi berbeda, jika nama orang itu laki-laki, maka kata gantinya subjeknya berupa he, sama dengan he. Sedangkan jika kata ganti nama orang itu perempuan, dia sendirian, maka subjeknya posisinya sama dengan she. Nah, lihat di sini. The girls are at school. Anak-anak perempuan itu di sekolah. Nah, lihat ya, the girls. Di sini girls, ada s di sini yang menyatakan dia lebih dari satu. Maka subjeknya kita ganti sama dengan they. They are at school. Mereka di sekolah. Ya, di sini kita pahami kembali dari contoh di atas, ya. Personal pronouns. A personal pronoun is used to replace the name of a person or a thing. A noun in a sentences. Nah, jadi personal pronouns itu digunakan untuk mengganti nama dari seseorang atau dari benda. Nah, ya, di dalam sebuah kalimat. By using a pronoun, we don't have to repeat the name over and over again. Jadi berdasarkan atau dari kata ganti ini, kita tidak perlu untuk mengulang nama orang itu lagi dan lagi. Nah, oke, silahkan kita lihat ke table ya. Ada noun. Jadi noun itu siapa? Ya, noun itu ya benda. Kita nama orang ini juga termasuk ke noun. Lalu kita ganti menjadi kata gantinya, disebut dengan pronoun untuk menggantikan nama seseorang dan juga nama dari sebuah benda. Oke, I. Nah, I pronounnya masih I, yang artinya saya. I'm a student. Or I'm 10 years old. Saya seorang siswa, saya berumur 10 tahun. You, bendanya, pronounnya tetap you, ya. You are in the canteen. You are eating meatballs. Kamu di kantin. Kamu memakan bakso. Nah, kamu sedang makan bakso. Lalu bagaimana dengan Barry? Barry ini nama orang, ya. Nounnya nama orang, bisa Adi, bisa Michael mungkin, bisa Jackie. Nah, pronounnya apa? Kata ganti dari nama orang yang berjenis kelamin laki-laki ini adalah he. Barry is tall. Barry tinggi. He is also fat. Dia juga gemuk. Nah, he-nya di sini merujuk ke Barry.
Oke, itu yang disebut dengan pronoun, kata ganti ya. Lalu ada Mita. Mita ini nama orang ya, nama orang untuk perempuan. Mungkin bisa Desi, bisa Putri. Nah, dan ada banyak lagi. Apa kata ganti untuk nama orang yang perempuan? Kata gantinya adalah she. Mita is in a front of the school. Mita di depan sekolah. She's waiting for a bus. Dia sedang menunggu sebuah bus. Nah, di sini Mita ini kata gantinya adalah she. Jadi kita nggak perlu lagi mengulang Mita is waiting for a bus, tapi Mitanya kita ganti menjadi she. Oke. How with the Barry and Mita? Bagaimana jika nama orang itu kita gabungkan lebih dari satu dia? Boleh dia perempuan sama perempuan, boleh dia laki-laki sama laki-laki, atau digabung. Maka kata gantinya adalah they, yang berarti mereka. Barry and Mita are classmates. Barry dan Mita adalah teman sekelas. They are clever. Mereka pintar. Nah, they-nya di sini merujuk ke Barry dan Mita. Oke, a house, sebuah rumah. Nah, ini adalah benda, ya. Kata ganti dari rumah itu adalah it. Nah, jadi kalau di pronoun it ini, subjek it ini, bisa berupa benda ya. Bisa berupa benda, hewan, apapun. Bisa pena, bisa kursi, bisa meja, dan everything. Oke. Kita lihat contohnya. There is a house on the hill. Nah, ada sebuah rumah di perbukitan. It is a white house. Itu sebuah rumah putih. Nah, jadi kata house-nya itu kita ganti menjadi it. Oke, yang terakhir Barry and I. Nah, Barry dan saya kata gantinya menjadi we. Barry and I are family. Barry dan saya adalah keluarga. We are happy. Kami bahagia. Oke, silakan lihat ya, Nak ya. Perbandingannya, mana yang disebut kata ganti itu. Nah, jadi jangan salah lagi. Oke, ini masih masuk ke subjek ya, pronounnya. Oke, setelah kamu mendengarkan penjelasan tadi, maka tugasnya adalah ini ya. Fill in the blanks with a personal pronoun. Jadi kamu disuruh mengisi titik-titiknya dengan kata ganti orang ya. Kita hanya lihat di sini ada orang dan juga benda, perorangan, oke? Number one is in the example. Okay, I will give you two example, okay? A cat, seekor kucing. Nah, seekor kucing ini personal pronounnya apa? Oh, ternyata dia it. Karena tadi dijelaskan it itu adalah kata ganti benda dan juga hewan. Oke, nomor 2 ada binsar. Nah, oke, binsar ini nama orang ya. Jadi kata ganti dari nama orang biasanya kayaknya namanya adalah anak laki-laki nih. Jadi maka personal pronounnya adalah he. Nah, jadi kamu cukup isi personal pronounnya saja di titik-titiknya. Oke. Lihat lagi nomor 3 hingga 12 ya. Kamu lihat subjeknya itu siapa, a book atau Mr. Ray, he and she itu kata gantinya apa. Oke, ini tidak terlalu sulit ya jika kamu memperhatikan di slide sebelumnya. Oke, nice. Oke, di sini masih sama ya. Kamu hanya memberikan isian pada titik-titiknya untuk kata ganti yang tepat. Nomor 1 juga sudah sebagai contoh dan saya akan kasih lagi nomor 2 sebagai contoh. Oke, kita baca nomor 1. The book is yellow. Buku itu kuning. Nah, it is not blue. Nah, kata yang harus kamu isi adalah it-nya. It-nya itu kata ganti dari siapa? Dari the book, ya, dari buku itu. Maka kata gantinya it. It is not blue. Itu tidak berwarna biru. Lihat nomor 2. John is a student. John adalah seorang siswa. Blank 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 is very clever. Titik-titik sangat pintar. Nah, kata ganti dari John ini siapa, Nak? Pronounnya. Oh, ternyata kata gantinya adalah he. Maka kamu tulis he di titik-titiknya. Nah, menjadi apa dia? John is a student. He is very clever. Dia sangat
pintar. Nah, demikian juga untuk nomor 3 hingga nomor 10. Lihat subjeknya siapa, lalu kamu bikin kata gantinya. Oke, the car, ini like the number 1 ya. Ini benda ya, mobil itu sangat tua. Berarti kata ganti mobilnya apa? Oke. Ya, selanjutnya adalah tentang read the dialogue loud with a partner. Nah, karena kondisinya tidak sedang sekolah, oke, kamu harus reading sendiri ya di rumah. Ya, ya, silahkan dengarkan. Ani dan Doni ya. Hi, I'm Ani. Hai, saya Ani. Doni, nice to meet you, Ani. Senang bertemu denganmu, Ani. I'm Doni. Saya Doni. Nice to meet you too. Senang juga bertemu dengan kamu, Doni. How are you? Apa kabarmu? I'm fine. And you? I'm fine too, thank you. Saya sehat dan kamu? Saya juga sehat. Nah, ini adalah contoh dari greeting dan juga perkenalan. Jadi, sapaan dan juga memperkenalkan diri. Ini contohnya. Ini berkaitan dengan tugas yang akan ada di slide selanjutnya. Oke, setelah kamu melihat tadi contoh greeting dan juga perkenalan, introduction di slide yang sebelumnya, maka tugasnya ini adalah ada 2 tugas yang selanjutnya. Ini untuk tugas praktis lah ya. Oke, yang pertama itu adalah complete the dialogue. Nah, kamu harus melengkapi dialognya. Nah, Sally dan Indra. Oke, di titik-titik afternoon Indra. Apa kata Indra? Good afternoon Sally. Nah, sebelum kata afternoon itu apa sih kata yang tepat untuk mengisinya? Oke, ingat lagi ya, greeting. Greeting itu seperti assalamualaikum, good afternoon, good morning, and good night, good evening. Maka jawabannya juga sama. Kalau orang bilang good morning, maka jawabannya juga good morning. Nah, ini kamu bisa lihat di slide yang sebelumnya. Lalu tugas yang poin J ini, put the dialogue into the correct order. Nah, ini kamu disuruh menyusun dialognya menjadi dialog yang benar. Mana orang pertama, orang kedua, selanjutnya lagi. Jadi, ini belum tersusun ya yang poin J, maka kamu harus susun dia menjadi dialog yang benar. Kamu bisa lihat juga lagi kembali ke slide sebelumnya. Untuk yang ini hanya Migne Dictionary aja. Penambahan kosakata buat kamu pada chapter 1 ini. Ya, apa saja itu saya harap bisa dihafal ya. Classmate itu teman sekelas. Come from, favorite, garden, happy, he, I, she, they, you, we, who. Nah, ini bisa kamu hafalkan sendiri sebagai penambahan kosakata buat kamu. Ya, terima kasih untuk perhatiannya, sudah mendengarkan penjelasan. Semoga bisa dipahami dan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Oke, thank you for attention and see you next meeting. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.